Di episode sebelumnya, Medusa tiba-tiba saja aktif dan merubah Gen dan Yo menjadi batu. Padahal tidak ada satupun di antara mereka yang mengaktifkan Medusa ini. Dan sebenarnya Medusa itu ada di dalam vakum yang kedap udara. Jadi seharusnya mereka tidak bisa mengaktifkannya dari luar. Tapi fakta membuktikan kalau sekarang Medusa itu aktif dan langsung merubah Gen dan Yo menjadi batu. Dan teriakan mereka berdua didengar oleh Senku dan yang lainnya yang sudah mulai menaiki tangga. Dan tidak butuh waktu lama, sinar pembatuan itu sekarang sudah semakin mendekati Senku dan yang lainnya yang masih menaiki tangga. Chrome, Suika, dan Ruri yang sudah berjalan di depan juga melihat ada cahaya pembatuan yang mendekat. Dan mereka semua juga langsung panik. Secara refleks, Suika dan Ruri langsung berpelukan dan mereka bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa sinar pembatuan tiba-tiba muncul di sini? Di sisi lain, Kohaku yang berlari mengira kalau ini adalah serangan dadakan dari Wayman. Dan Chrome yang ada di sekitar Suika dan Ruri berkata kalau ini adalah akhir untuk mereka semua. Dan bisa jadi seluruh dunia akan berubah menjadi batu sekali lagi. Tapi Senku dan Ryusui justru berhenti berlari dan melihat cahaya pembatuan yang semakin mendekat. Ryusui bertanya ke Senku, apa kita aman berdiri di sini? Dan Senku menjawab, ya, kita aman, tapi mundur lagi 2 meter. Setelahnya mereka berdua mundur 2 meter dan hanya berdiri melihat cahaya pembatuan itu datang. Dan ternyata cahaya pembatuan itu berhenti tepat di depan tubuh Senku dan Ryusui. Dan mereka berdua tidak berubah menjadi batu sedikit pun. Dan semua orang masih tidak percaya mereka selamat dari cahaya pembatuan kali ini. Senku menjelaskan kalau semakin luas jangkauannya maka semakin cepat juga cahaya pembatuan itu merambat. Dan sebaliknya jika hanya dalam radius yang kecil maka kecepatannya juga akan lebih lambat. Ryusui berkata kalau dia sudah sering melihat cahaya pembatuan sebelumnya. Dan untuk kasus saat ini jika dilihat dari kecepatannya maka radiusnya hanya 20 meter saja. Setelahnya mereka kembali ke tempat brankas dan mereka langsung membangkitkan Gen dan Yo. Terlihat sekarang rambutnya Yo yang menjadi pendek. Beberapa keping batu di rambutnya hancur dan tidak bisa direkatkan lagi. Jadinya rambut dia sekarang lebih pendek. Kemudian Ukyo membuka lagi brankas di sana dan ternyata vakum yang menutupi Medusa sekarang sudah hancur. Senku kemudian mengambil Medusa itu dan Senku sepertinya menyadari sesuatu. Setelahnya mereka mencoba bertanya kepada Gen dan Yo apa yang sebenarnya terjadi. Yo yang panik berkata kalau dia tidak melakukan apapun. Dan sebelumnya Yo hanya bercanda akan mengaktifkan Medusa dari luar brankas. Dan Gen meyakinkan lagi kalau itu memang benar. Mereka berdua tidak melakukan apapun. Kemudian Gen menjelaskan urutan kejadiannya. Pertama diawali dengan suara misterius yang muncul dari dalam brankas. Kedua, vakum yang menutupi Medusa itu pecah. Dan ketiga, muncul kilatan dari Medusa itu. Dan akhirnya Medusa itu aktif dan mengeluarkan cahaya pembatuan. Gen sekali lagi menegaskan kalau Medusa itu aktif dari dalam vakum dan mereka berdua tidak menyentuhnya sama sekali apalagi sampai mengaktifkannya. Setelahnya Senku melihat lagi vakum yang sudah hancur ini dan Senku merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Kemudian beberapa orang mulai mengatakan pemikirannya, mulai dari Kaseki yang bertanya apa Medusa itu aktif dengan sendirinya. Dan Chrome menjawab kalau mungkin Medusa itu diaktifkan dari jauh. Dari sini Kohaku merasa kalau Wayman akhirnya memutuskan untuk menyerang umat manusia sekali lagi. Dan Chelsea bertanya kenapa Wayman tidak menyelimuti seluruh bumi saja. Dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh siapapun. Dan di tengah ketidaktahuan ini Kohaku merasa langkah yang terbaik adalah dengan secepatnya menemui Wayman yang ada di bulan. Dan Ken juga setuju dengan rencana Kohaku ini. Di sisi lain Chrome mulai panik dan berharap mereka tidak terburu-buru untuk membuat roket yang hanya bisa untuk satu arah saja. Dan Chrome bertanya apa yang akan para astronot lakukan setelah sampai di bulan. Apa kita sudah tahu di mana lokasi Wayman berada saat ini? Ryusui menjawab kalau memang itulah misteri pertama yang harus mereka pecahkan.
Dan fakta kalau ukuran bulan yang besar juga tidak bisa dilupakan. Dan bahkan ukuran bulan itu sebesar 1/4 ukuran bumi. Dan lebih spesifiknya diameter bulan adalah sejauh 3474,8 km. Mendengar ini orang-orang dari desa Ishigami merasa sangat terkejut. Dan Kohaku sebelumnya berpikir kalau ukuran bulan itu hanya seukuran danau di desa Ishigami. Tapi ternyata jauh lebih besar dari itu. Dan sekarang dengan situasi yang berubah seperti ini, Senku ingin bereksperimen dengan Medusa itu sebanyak mungkin. Ukyo berkata kalau hal itu terlalu berbahaya untuk saat ini. Dan menurut Ukyo, menonaktifkan Medusa adalah langkah yang terbaik. Dan Senku menyetujui rencana ini. Setelahnya Ukyo menemani Kaseki membongkar Medusa dan mengambil baterai berliannya. Tapi tanpa mereka berdua sadari, ternyata Gen mengawasi pembongkaran ini dari luar pintu. Tapi tidak berselang lama, Gen langsung naik ke atas kapal dan menemui Yo yang sekarang ada di bagian dek kapal. Tak berselang lama, Senku dan Chelsea juga ikut mendekati Yo. Gen bertanya ke Yo apa saat di Amerika, Yo pernah memegang Medusa sebelumnya. Yo menjawab dia tidak menyentuhnya sama sekali. Dan Ukyo adalah orang yang membawa Medusa itu sepanjang waktu. Mendengar jawaban ini membuat Gen terpikirkan sesuatu. Dan Gen berkata ke Senku kalau mungkin sebelumnya seseorang sudah mengaktifkan Medusa terlebih dulu. Dan Senku juga menduga mungkin itu memang ada benarnya. Chelsea kemudian berkata kalau bisa saja seseorang berkata 20 meter 3 bulan sebelumnya. Tapi Chelsea malah berbicara dengan terlalu keras dan Gen takut orang lain akan mendengarnya. Tapi menurut Senku, orang yang sengaja memasang timer itu juga tidak mempunyai keuntungan sama sekali. Jadi untuk apa melakukan sesuatu seperti ini? Dan untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi, Senku berharap mereka bisa mempelajari seluruh seluk-beluk dari perangkat pembatuan. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Akhirnya hari sudah berganti dan sekarang sudah pagi. Ada sebuah kapal kecil yang mulai berlayar. Dan uniknya kapal ini bernama Perseus di Monkey. Jelas sekali ini adalah referensi dari One Piece. Terlihat ada beberapa orang yang menaiki kapal ini. Dan kapal ini berlayar ke Jepang bagian selatan. Lebih spesifiknya adalah kota Kagoshima. Dan di sini mereka menambang dan mencari sebuah batu bernama selenium. Gen bertanya apa itu selenium. Senku kemudian menunjukkan beberapa tabung yang isinya adalah racun. Dan dua di antaranya adalah arsenik dan tellurium. Senku berkata ini adalah bahan yang sangat beracun. Tapi apa yang akan Senku lakukan dengan racun-racun ini? Dan apa hubungannya dengan selenium yang baru saja mereka tambang di sini? Oke, setelahnya Senku mencampurkan dua racun tadi menjadi satu dan diletakkan di sebuah lensa. Dan nantinya setelah semuanya tercampur, lensa ini akan bisa merubah cahaya menjadi sinyal elektrik. Dan jika sinyal elektrik itu diterima dan dikirimkan ke layar TV, maka layar di televisi akan menampilkan sinyal yang diterima tadi. Dan hal ini berarti sekarang mereka sudah mendapatkan kamera CCTV. Dengan ini mereka bisa mengawasi Medusa dari jauh dan dengan penemuan ini mereka juga sudah bisa melakukan siaran langsung. Atau juga bisa disebut dengan live streaming. Kemudian bahan-bahan untuk membuat TV dan seluruh komponennya dikirim ke setiap penjuru dunia. Dan ini adalah sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Minami, yaitu kebangkitan kembali dari dunia pertelevisian. Kemudian Minami mencoba melakukan siaran dan siarannya ini bisa dilihat oleh orang dari seluruh penjuru dunia. Dan dengan adanya stasiun televisi, Brody yakin tidak akan ada lagi orang yang akan melakukan pemberontakan. Dan sekarang di Jepang juga dibangun sebuah stasiun televisi bernama Dragon TV. Tentu Ryusui adalah orang yang memiliki perusahaan ini. Senku berkata ke Ryusui kalau kamera ini bukan untuk mainannya Ryusui. Gen bertanya apa kamera itu akan digunakan untuk pengawasan saja. Dan Senku berkata ada cara yang 10 miliar kali lebih baik daripada itu.
Dan untuk menemukan lokasi Wyman yang ada di bulan, bahkan dengan teleskop yang super canggih saja tidak akan bisa dilakukan. Tapi dengan menempatkan teleskop di luar angkasa dan mengirimkan videonya kembali ke bumi, mereka akan bisa menyelidiki apa yang ada di permukaan bulan. Dan itu artinya mereka akan mulai membuat satelit. Semua orang dari abad 21 tidak menyangka mereka akan membuat sesuatu yang sangat luar biasa seperti satelit secepat ini. Sementara orang-orang dari desa Ishigami tidak paham apa itu satelit. Kaseki bertanya apa cara kerjanya mirip seperti sebuah pesawat. Chrome juga bertanya jika satelit itu terus terbang sambil mengawasi bulan, apakah satelitnya tidak kehabisan bahan bakar? Kemudian Senku menjelaskan kalau satelit itu sebenarnya tidak betulan terbang. Lebih tepatnya, satelit itu terus jatuh ke bumi. Mendengar penjelasan Senku ini membuat semua orang semakin bingung. Setelahnya Senku menjelaskan cara kerja satelit ini mirip seperti bulan. Jadi pada titik yang tepat, satelit bisa terus mengitari bumi tanpa perlu tenaga yang banyak. Namun untuk mengirimkan sinyal dari luar angkasa menuju ke bumi, mereka tetap membutuhkan pasokan listrik. Dan sebagian besar listriknya akan digunakan untuk mengatur posisi satelit dan mengirimkan gambar ke bumi secara langsung. Suika berpikir mungkin mereka bisa menggunakan baterai, tapi kalau menggunakan baterai itu akan cepat habis. Kemudian Senku menjelaskan kalau ada sumber daya tak terbatas yang sudah alam semesta berikan, dan itu adalah cahaya matahari. Dan berbicara tentang energi dari cahaya matahari, tentu ini adalah saatnya panel surya untuk beraksi. Sekali lagi orang-orang dari desa Ishigami tidak paham apa itu panel surya. Sementara orang-orang dari abad 21 yang sudah paham juga langsung bersemangat. Kemudian Senku pergi ke gudang dan mengambil selenium yang baru saja mereka ambil dari Kagoshima kemarin. Senku berkata dengan menambahkan lapisan di atas selenium ini, maka sinar matahari akan berubah menjadi energi listrik. Sekarang Senku menjelaskan komponen apa saja yang mereka butuhkan untuk membuat panel surya. Pertama adalah mencampurkan magnesium fluoride dan asam belerang menjadi satu. Dan campurannya ini akan menghasilkan magnesium fluorida. Dan magnesium fluorida ini akan berfungsi sebagai lapisan anti refleksi. Ini berdasarkan sifat-sifat cahaya. Jadi pada dasarnya cahaya itu bisa dipantulkan atau diserap. Dan di panel surya, cahaya matahari akan diserap dan dirubah menjadi sebuah energi. Jadi lapisan anti pantul tadi dipasangkan dengan kaca. Kemudian di bawahnya ada lapisan emas dan di bawahnya lagi diberikan selenium. Dan di bagian paling bawah adalah tembaga. Dan sekarang mereka telah mendapatkan panel surya dan Senku langsung memasangnya di sebuah batu yang terkena sinar matahari secara terus-menerus. Dan untuk mencoba listriknya, Senku memasangkan drone kecil dengan panel surya itu. Dan drone itu berhasil terbang dengan listrik yang dihasilkan dari panel surya. Sekarang Chrome menjadi semakin bersemangat. Ternyata sinar matahari bisa dirubah menjadi sesuatu seperti ini. Tapi sekarang di kepalanya Chrome muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana jika tidak ada cahaya matahari? Maksudnya ketika mendung atau hujan. Di sini Senku menjelaskan kalau satelit itu terbang jauh di atas awan dan nantinya akan berada di luar angkasa. Dan di luar angkasa tidak mengenal yang namanya hujan ataupun mendung. Dan sinar matahari juga akan terus bersinar. Setelah mengetahui ini, Suika menjadi menyadari kehebatan dari alam semesta. Dan dengan sinar matahari yang akan terus bersinar, maka satelit juga akan terus bisa terbang selamanya. Dan sekarang di Pulau Harta, pembuatan landasan pacu untuk roketnya juga sudah selesai dibuat. Terlihat landasan ini dibangun di sekitar pantai. Setelahnya Soyuz dan orang-orang dari Pulau Harta menyadari ada kapal yang mendekat. Ternyata itu adalah Senku yang menaiki kapal yang membawa badan roket yang sudah jadi dari Jepang. Roket ini adalah tipe roket tanpa awak, jadi semuanya akan diurus dari bumi. Dan nantinya roket ini yang akan dijadikan satelit untuk mencari lokasinya Wyman.
Setelahnya terlihat ada kapal lagi yang mendekat ke Pulau Harta. Ternyata itu adalah Xeno yang membawa mesin roket buatannya yang sudah mencapai level 99. Atau bisa dibilang ini adalah versi sempurna dari mesin roket yang mereka buat. Sekarang duet antara Senku dan Xeno akhirnya mencapai puncaknya. Xeno memuji roket buatan Senku karena roketnya sangat elegan. Dan Senku juga memuji Xeno yang bisa menyelesaikan mesin ini dalam waktu yang cepat, dan bahkan hanya dalam sekitar 3 tahun. Senku merasa kemampuannya menjadi karatan setelah tertidur selama ribuan tahun. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba. Mereka akan meluncurkan roket ini menuju ke luar angkasa. Di sini Minami dengan semangat menjadi reporter momen bersejarah ini. Momen di mana insinyur roket terbaik dari NASA bernama Dr. Xeno berkolaborasi dengan muridnya yang adalah anak SMA dari Jepang bernama Senku. Dengan menggabungkan dua kartu terbaik umat manusia ini, semua orang berpikir peluncuran roket ini akan berjalan dengan gampang. Dan sekarang peluncuran roket tanpa awak ini dimulai. Hal pertama yang dilakukan adalah menyalakan mesin roketnya. Dan mesinnya berhasil hidup dengan baik. Perlahan-lahan roket ini mulai naik, tapi setelah terbang beberapa meter, roket ini justru terbalik dan berputar-putar di udara dan akhirnya roket ini jatuh ke laut. Semua orang kaget dan masih tidak percaya roket ini tidak bisa terbang dengan semestinya. Kemudian mereka mengambil badan roket itu lagi dan memasangnya lagi di landasan pacu. Tapi sebelum meluncurkannya lagi, Senku dan Xeno menganalisa apa yang salah dari roket ini. Dan Senku mengira ini adalah kesalahan presisi. Akhirnya proses perbaikan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sampai beberapa minggu. Dan akhirnya mereka sudah siap untuk meluncurkan roket itu sekali lagi. Tapi ternyata roket itu malah meledak sesaat setelah dihidupkan. Senku menduga ada kabel yang mengalami kerusakan. Xeno juga memahami hal ini karena pembuatan roket di abad 21 juga melewati proses yang sulit seperti ini. Di sisi lain, saya melihatnya seperti sebuah program. Jika salah satu tanda penghubungnya menghilang, maka akan mengakibatkan permasalahan di seluruh program yang sudah dibuat. Kemudian Senku dan Xeno membuat rancangan yang baru untuk roketnya. Di sini mereka membuatnya dalam bentuk yang lebih kecil terlebih dahulu. Tapi sekali lagi roket ini malah terbalik. Kemudian mereka membuat roket model kecil yang baru. Tapi roket yang satu ini juga hanya terbang berputar-putar tidak jelas. Mereka terus memperbaikinya, tapi masih meledak lagi. Mereka terus mencoba lagi, tapi masih meledak lagi. Mereka tidak kenal yang namanya menyerah dan terus memperbaiki roket ini. Dan akhirnya setelah beberapa kali percobaan, akhirnya ada roket yang bisa terbang ke atas dengan baik. Tapi pada ketinggian beberapa ratus meter, roket ini malah meledak. Dan setelah percobaan berulang-ulang kali ini, terlihat Yo yang sudah depresi karena peluncuran mereka selalu saja gagal. Namun tidak bagi Senku dan Xeno. Mereka berdua justru semakin bersemangat untuk menyempurnakan roket ini. Dan di sisi lain terlihat Chrome dan Suika yang masih dalam misi rahasia mereka untuk membuat roket yang bisa digunakan untuk pergi dan pulang. Apakah Chrome dan Suika berhasil menyelesaikan misi rahasia mereka? Dan apakah peluncuran satelit ini juga akan segera berhasil? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.